kabarnya weekend kali ini? Kalau Nadia nih sekarang lagi ada di Batik Kreatif Kanawida di Pamulang. Nah, kalau Batik Kanawida ini Sobat Bumi itu adalah batik yang berasal dari pewarna alami. Kalau Sobat Bumi lihat nih, di sekitar sini tuh ada pekarangan, ditumbuhin banget berbagai macam tanaman. Nah, dari tanaman ini digunakan untuk menghasilkan pewarna alami. Tapi nggak hanya tanaman yang ada di darat juga loh Sobat Bumi, tanaman pesisir seperti mangrove bisa loh menjadi pewarna alami. Pas banget nih di episode kali ini ada Sobat Bumi kita dari Semarang, dia ini mengembangkan mangrove sebagai pewarna alami. Mau tahu serunya seperti apa? Jangan kemana-mana ya, tetap di Bumi ke Satu. Sobat Bumi suka menggunakan batik? Jenis batik apa saja yang kamu punya? Beda daerah biasanya beda juga ya jenis batiknya. Kalau sudah bicara tentang batik, kaya ragamnya ya. Dari warna, teknik membatik, motif, dan corak batik, bahkan jenis pewarna yang digunakan. Proses pewarnaan batik penting untuk menentukan kualitas batik. Proses pewarnaan adalah mencelupkan kain batik yang sudah bermotif di cairan pewarna berulang kali. Bahan pewarna yang banyak digunakan oleh perajin batik sekarang yaitu jenis kimia sintetis. Penggunaan pewarna sintetis sangat praktis Sobat Bumi, yaitu cukup mencelup 2-3 kali kain batik ke cairan pewarna. Jenis pewarna ini mulai berkembang sejak ditemukan oleh ilmuwan kebangsaan Inggris yaitu William Henry Perkins pada tahun 1856. Namun jenis pewarna yang praktis ini ternyata menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Zat pewarna sintetis untuk tekstil yang biasa digunakan yaitu azo dan neptol terbukti berbahaya bagi kesehatan serta mencemari lingkungan. Nah Sobat Bumi, sebenarnya ada kok solusi dari masalah pewarna sintetis batik yang mencemari lingkungan ini. Kembali ke tradisi membatik zaman dulu yaitu menggunakan pewarna alami adalah solusinya. Sudah banyak perajin batik yang mengembangkan pewarna alami ini. Mengingat ada pasar dan permintaannya juga Sobat Bumi. Sampai-sampai tahun 1995 diadakan konferensi tentang label ramah lingkungan dan kualitas lingkungan untuk tekstil yang disponsori oleh Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Konferensi yang dihadiri 25 negara ini melarang penggunaan pewarna sintetis untuk industri tekstil termasuk batik. Tertarik dengan bahan pewarna alami? Sobat Bumi kita yang masih berstatus mahasiswa jurusan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah telah menemukan alternatif pewarna alami dari buah mangrove. Bersama dengan masyarakat Mangkang, Semarang, ia mengembangkan batik mangrove dengan ciri khas batik bermotif flora dan fauna yang ada di mangrove. Langsung saja ya, belajar dari kreativitas dan semangat Sobat Bumi kita di episode kali ini. Sobat Bumi, Nadia lagi belajar membatik nih. Ternyata membatik ini susah-susah gampang juga ya. Tapi bagaimana ya dengan Sobat Bumi kita nih, Cahyadi yang merupakan aktivis mangrove. Dia ini mengembangkan mangrove sebagai pewarna alami untuk membatik batiknya ini. Unik ya Sobat Bumi, penasaran? Mau tahu ceritanya kayak gimana? Kita saksikan nih obrolannya. Halo Sobat Bumi, saya Cahyadi Kurniawan. Proyek saya adalah memanfaatkan limbah mangrove menjadi pewarna batik alami yang berbahan dasar mangrove. Jadi proyek saya itu pada awalnya saya mengadakan kegiatan mangrove treatment dan pelatihan pembuatan pewarna batik mangrove. Nah, tujuan dari kegiatan itu adalah kita mengadakan penanaman mangrove yaitu dari jenis Rhizopora. Kemudian setelah kita mengadakan penanaman itu, baru kita mengadakan pelatihan pembuatan pewarna batik alami berbahan dasar mangrove. Jadi kenapa saya mengadakan penanaman terlebih dahulu? Jadi bahan dari pewarna batik itu sebenarnya dari jenis mangrove yang kita tanam itu. Jadi untuk kedepannya diharapkan mangrove yang kita tanam itu bisa jadikan bahan baku sebagai pewarna batik alami. Karena saya pernah membaca sejarah, jadi memang dari dulu nenek moyang kita itu menggunakan mangrove dari jenis Seriops untuk dijadikan pewarna batik.
Dari situ saya berpikir apakah bisa dari mangrove jenis lain itu dijadikan sebagai pewarna gitu, dan saya melihat potensi yang ada di Kota Semarang memiliki mangrove yang cukup lebat, cuman itu masih belum termanfaatkan dengan baik karena baru dijadikan sebagai pembibitan saja, jadi dari segi ekonomis masih kurang. Kemudian itu saya punya ide untuk menjadikan kenapa enggak gitu mangrove di Semarang dijadikan sebagai pewarna batik macam itu. Kalau potensinya itu sangat besar sekali. Pertama, karena mangrove itu berbuahnya itu sangat banyak. Jadi dalam satu musim buah itu mangrove bisa berbuah hingga jutaan propagul. Propagul adalah kecambah dari buah mangrove tersebut. Kemudian warna yang dihasilkan oleh mangrove itu memiliki warna yang cukup kuat sehingga memiliki ciri khas tersendiri gitu dibandingkan pewarna-pewarna alam yang lain gitu. Proyek ini saya kembangkan di Desa Mangunharjo dan Mangkangwetan, yaitu dengan melibatkan masyarakat yang ada di dua desa tersebut. Dan masyarakat yang saya tuju adalah ibu-ibu yang tidak memiliki kegiatan di rumah gitu. Istilahnya kalau ibu-ibu itu tidak membantu suaminya bekerja, maka ibu-ibu itu yang saya ajak untuk membuat batik mangrove ini. Untuk responnya, alhamdulillah kemarin setelah kita banyak melakukan pameran-pameran, mereka banyak tanya dan banyak sharing juga mengenai batik mangrove itu, dan mereka mengharapkan kepada saya agar batik mangrove itu tetap dikembangkan gitu tanpa merusak ekosistem mangrove itu sendiri. Nah Sobat Bumi, kalau di batik kreatif Kanawida ini nih, salah satu tanaman yang dipakai ini adalah kayu secang nih untuk jadi pewarna alami, dan ini sekarang lagi ada proses perebusan. Tapi yang digunakan oleh Sobat Bumi kita yaitu adalah buah mangrove. Tapi ini yang masih mudanya Sobat Bumi, ini warnanya masih hijau. Yang Sobat Bumi kita pakai ini yang sudah jatuh ke tanah dan berubah menjadi warna coklat. Ini jenisnya adalah Rhizopora sp atau yang kita kenal dengan bakau. Sebenarnya seberapa uniknya ya Sobat Bumi proses dari pembuatan ini? Penasaran? Saksiin yuk kulik-kuliknya. Jadi pewarna mangrove yang saya gunakan itu dari jenis Rhizopora. Kemudian kita pilih dulu, setelah kita mendapatkan propagul ini kita pilih mana yang baik dan mana yang jelek. Yang jelek kita gunakan sebagai pewarna batik alami, sedangkan yang bagus digunakan untuk pembibitan. Setelah itu kita jemur propagul ini sampai benar-benar coklat. Selain kita menggunakan propagul yang masih hijau seperti ini, kita juga menggunakan propagul yang sudah mulai mencoklat atau yang kita temukan di bawah-bawah permukaan ekosistem mangrove. Nah, itu bisa langsung dipakai dengan cara mencucinya terlebih dahulu. Kemudian itu langsung bisa kita rebus dan menghasilkan pewarna batik. Propagul yang sudah kita dapatkan tadi, yang hijau-hijau seperti ini, kemudian kita jemur di terik matahari sampai warnanya benar-benar coklat seperti ini, agar hasil dari pewarna batik mangrove itu hasilnya bisa maksimal dan memuaskan gitu. Setelah itu kemudian propagul yang sudah kering seperti ini kita lakukan perebusan di sana. Ya. Ini adalah dandang untuk merebus pewarna batik mangrove tadi. Jadi propagul mangrove yang udah kering ini kita potek-potek terlebih dahulu menjadi beberapa bagian. Kemudian langsung kita masukkan saja ke dalam dandang ini. Nah, untuk perebusannya ini dari air, untuk 10 liter air kita menggunakan propagul sebanyak 2 kg gitu. Kemudian direbus hingga menghasilkan 5 liter cairan. Atau untuk lebih bagusnya sebenarnya lebih banyak propagul itu sebenarnya lebih baik agar warna yang dihasilkan itu bisa lebih kuat. Setelah dilakukan perebusan kurang lebih selama 4 jam, lalu kita lakukan penyaringan warna. Jadi setelah 4 jam
kita ambil, kemudian kita saring untuk memisahkan mana warna yang ingin digunakan dengan ampas dari propagol itu. Setelah itu kita tuangkan ke dalam bak warna. Setelah dingin langsung kita tuangkan ke dalam bak warna seperti ini. Untuk mangrove sendiri itu hanya menghasilkan warna coklat, jadi tidak menghasilkan warna lain selain coklat. Untuk warna lain itu kita menggunakan tanaman dari jenis lain dan itu bukan dari jenis mangrove. Nah, untuk warna coklatnya sendiri ini warnanya seperti coklat yang matang atau coklat hampir kemerah-merahan, dan ini menandakan kualitasnya itu sangat bagus sih. Untuk proses pembatikan awal, kita pertama-tama siapkan dulu kain mori yang berwarna putih polos ini. Kemudian kita langsung melakukan teknik cap yang menggunakan stempel batik yang udah tersedia gitu. Dan untuk proses pengecapan batik ini kita harus benar-benar presisi agar motif yang dihasilkan itu bagus macam itu. Untuk proses selanjutnya adalah kita melakukan pencelupan warna ke dalam bak warna yang sudah berisi pewarna tadi. Untuk proses pencelupannya kita harus melakukan lipatan-lipatan agar kainnya itu cukup di bejana yang berisi pewarna ini. Setelah itu kita ratakan ke dalam kain agar semua kain itu tercampur oleh pewarna itu. Setelah ini kita lakukan penjemuran. Minimal dari pencelupan warna itu 5 kali. Setelah kita melakukan pencelupan, kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan penjemuran kain yang sudah dicelup. Dan ini dilakukan berulang-ulang selama 5 kali. Dan untuk pewarnanya itu sendiri, kita bisa gunakan secara berulang-ulang sampai pewarna itu habis. Gitu. Jadi sama sekali pewarna batik mangrove ini tidak menghasilkan limbah. Dan jangan lupa setelah kita melakukan pencelupan secara 5 kali, kita adakan fiksasi. Nah, fiksasi ini adalah untuk mengikat pewarna mangrove itu ke dalam kain sehingga jika nanti kedepannya itu dicuci tidak akan luntur warnanya. Hasil jadi kain batik yang menggunakan pewarna alami berbahan dasar mangrove. Di sini terlihat motif flora dari mangrove tersebut. Kemudian untuk perawatan dari kain batik pewarna alami berbahan dasar mangrove ini yaitu dicuci menggunakan obat lerak. Jadi lerak adalah sabun khusus untuk mencuci batik pewarna alam. Kemudian untuk penjemurannya sendiri itu kita jemur di tempat yang teduh atau tidak terpapar dengan sinar matahari langsung untuk mencegah warna ini tuh menjadi rusak atau pudar. Dan untuk pemasaran dari batik pewarna alami mangrove ini sudah dipasarkan di seluruh Indonesia maupun di mancanegara. Terbukti dengan saya mengikuti pameran yang berada di Surabaya, itu yang berisi para wisatawan mancanegara, yaitu dari Jepang, Malaysia, Thailand, ataupun Filipina. Jadi batik mangrove ini saat ini sudah dipasarkan sampai ke mancanegara. Sobat Umi, sudah tahu kan bagaimana membuat pewarna alami dari buah mangrove? Prinsip kerja membuat pewarna alami dari bahan alam lainnya hampir sama, yaitu dengan cara direbus. Banyak bahan alam yang juga dapat digunakan untuk menghasilkan warna-warni untuk kain. Contohnya saja ketapang, biksa, akar tanaman mengkudu, pohon palem, tanaman indigo, secang, rambutan, dan masih banyak lagi. Tanaman-tanaman ini dapat digunakan bagian kulitnya, daun, buah, biji, akar, maupun bunganya untuk menghasilkan warna. Bahan-bahan alam ini direbus terlebih dahulu, kemudian diendapkan dan dibiarkan beberapa hari dan siap digunakan. Pewarnaan dengan bahan alam memang lama,
Kain perlu dicelupkan berkali-kali untuk mendapatkan warna yang lebih terang, walau tidak seterang pewarna kimia. Bahan kain yang boleh diwarnai dengan pewarna alam juga tidak boleh sembarangan. Hanya dari serat alam seperti sutra, bahan serat nanas, kapas, atau katun saja yang dapat diwarnai. Menggunakan pewarna alami atau pewarna kimia sintetis memang ada positif dan negatifnya. Pewarna alami ramah lingkungan, walau warna yang dihasilkan lebih lembut. Pewarna kimia tidak ramah lingkungan dan warna yang dihasilkan bisa lebih terang. Nah, sekarang tinggal kamu nih Sobat Bumi, yang menentukan mau pilih untuk kepuasan sesaat atau untuk lingkungan yang berkelanjutan. Bijak memilih ya. Jadi untuk dampak buruk dari pewarna tekstil itu, seperti yang kita ketahui, pewarna tekstil itu kan terbuat dari kimia ya. Jadi sebenarnya dampak buruknya adalah setelah kita menggunakan pewarna tersebut. Nah, limbah itu tentunya akan dibuang ke saluran air. Tentunya limbah yang dibuang di saluran air itu akan mencemari saluran air tersebut. Seperti contohnya di kota batik, di salah satu kota batik di Indonesia itu, jika pada saat sedang musim batik, pembuat batik itu biasanya membuang limbahnya itu langsung ke sungai gitu. Jadi pada saat itu juga warna sungai itu langsung berubah menjadi warna-warni. Jadi lucu lah, sungainya dia ada hijau, warna merah gitu. Tentunya itu akan mematikan biota-biota yang ada di sungai tersebut. Pewarna alami karena memang itu dibuatnya dari alam, tentunya tidak akan berpengaruh apa-apa bagi lingkungan sekitar kayak gitu. Pun misalnya limbah itu kita buang, itu mengandung bahan organik yang bisa menyuburkan perairan tersebut, macam itu. Dan untuk pewarna mangrove sendiri, sisa dari pewarna batiknya itu ampasnya kita jadikan sebagai pupuk mangrove. Jadi batik yang saya kelola itu menggunakan bahan-bahan yang reject atau yang tidak terpakai lagi gitu. Jadi propagul yang saya manfaatkan adalah propagul yang rusak dan propagul yang sudah kering dan membusuk yang ada di bawah, yang ada di tanah. Jadi saya sama sekali tidak menggunakan propagul yang ada di atas pohon ataupun menggunakan kulit kayu atau kayu yang dengan cara menebang mangrove. Jadi ya saya menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Sobat Bumi, batik dengan pewarna alami di Indonesia sudah sangat tren nih. Di tangan Nadia sekarang udah ada batik yang berasal dari pewarna alami mangrove, tapi jenisnya beda dengan Sobat Bumi kita tadi. Banyak nih desainer-desainer Indonesia lainnya yang menggunakan bahan alami. Tapi bahan alami apa saja yang bisa digunakan ya selain mangrove? Nah, di berita lingkungan kali ini akan ada informasinya dibuat Sobat Bumi, makanya jangan kemana-mana ya. Sobat Bumi, beberapa tahun terakhir, tema Back to the Nature menjadi daya tarik sendiri bagi berbagai industri fashion di Indonesia. Bukan hanya itu, Econit, sebuah perkumpulan ekonomi Indonesia Jerman, juga turut ikut serta dalam menciptakan industri fashion yang ramah lingkungan melalui programnya yaitu Clean Batik Initiative atau CBI. Dalam program ini, masyarakat diberikan edukasi untuk mencintai batik dan lingkungan melalui pewarna alami. Econit juga mengajak desainer ternama Indonesia untuk berkolaborasi menciptakan batik dari pewarna alam. Mereka diantaranya adalah Leni Agustin, Musa Wijatmojo, Sermanita, Katerina Hapsari, dan Batik Fraktal. Ada juga desainer batik yang mengembangkan produk batik indigo. Maya Sari Serkar Laranti atau yang akrab dipanggil Nita, yang membuat batik bernuansa biru atau yang ia sebut Color of the King dari daun indigo. Walau didominasi dengan warna biru, ia juga menambahkan warna lain dari pewarna alam, misalnya saja untuk warna coklat ia menggunakan batang mahoni. Walau banyak yang bilang sumber bahan baku untuk pewarna alam terbatas, ini bukan menjadi penghalang baginya. Di lahan seluas 5.000 meter persegi, ia membudidayakan tanaman indigo yang digunakannya untuk bahan baku pewarna batik miliknya. Selain itu ada juga Sancayarini dengan label batik kreatif Kanawidanya, yaitu menciptakan aneka batik dengan warna-warni dari bahan alam, sampah buah, dan tanaman perdu yang ada di sekitar rumahnya. Ia menjadi inovator pewarna batik dari alam
dan mendapatkan penghargaan dari Yayasan Keanekaragaman Hayati atau KEHATI. Ada juga seniman batik dari Yogyakarta bernama Henry Suprapto yang juga mengembangkan batik dari pewarna alam. Baginya, selain dapat menjaga kelestarian lingkungan, pewarna alami juga dapat meningkatkan daya jual batik. Terbuktikan Sobat Bumi, melalui budaya kita juga bisa melestarikan lingkungan. Batik dengan pewarna alami bermanfaat bagi perajin dan konsumen, aman bagi lingkungan, dan menjaga kelestarian hayati flora Indonesia. Jadi fungsi tanaman mangrove bagi lingkungan itu sebenarnya banyak, Mbak. Jadi fungsi itu tidak hanya dirasakan bagi masyarakat pesisir, tapi juga dirasakan bagi masyarakat pegunungan. Karena pertama, mangrove itu sebagai penyerap karbon dioksida 5 kali lebih kuat daripada tanaman darat lainnya. Terus kemudian mangrove ini juga berfungsi sebagai penahan abrasi atau meminimalisir abrasi dan penahan gelombang. Kemudian mangrove ini juga bisa sebagai tempat nursery, yaitu tempat pemijahan maupun tempat mencari makan dan tempat pembesaran juvenil ikan-ikan kecil maupun biota laut yang ada di sana. Jadi fungsi mangrove bagi lingkungan ini sebenarnya sangat besar dan tidak bisa digantikan oleh tanaman lain gitu. Jadi kalau misalnya ada mangrove ya itu emang harus mangrove yang ditanam. Selain itu tidak bisa gitu. Jadi harapan saya itu batik mangrove ini bisa terus berkembang dan bisa mungkin sebagai pemicu untuk mengembalikan kejayaan pewarna batik alami yang ada di Indonesia. Itu harapan ke depan saya dan mungkin lebih banyak lagi pengrajin-pengrajin batik yang diharapkan mulai beralih untuk menggunakan pewarna alam daripada pewarna sintetis. Jadi buat pemirsa Sobat Bumi, yuk mari kita jaga lingkungan kita, mulai action dari diri sendiri, kemudian kita ajak teman-teman yang ada di rumah, keluarga untuk minimal kita pisahkan sampah yang organik dan anorganik. Kemudian untuk aksi yang lebih besar lagi, yuk mari kita ikut menanam dan melestarikan ekosistem mangrove yang ada di lingkungan kalian. Sobat Bumi, ini merupakan tong-tong penyimpanan pewarnaan alami di batik Kanawida. Sebenarnya semua tumbuhan bisa dijadikan pewarna alami. Mulai dari akarnya, batangnya seperti ini, buahnya, bijinya sampai ke akarnya. Dan buatnya pun nggak susah ya Sobat Bumi, seperti yang sudah dipraktekkan oleh Sobat Bumi kita. Nah, dia juga nggak bosan-bosannya ngikutin Sobat Bumi. Dengan kita menggunakan pewarna alami nih, pastinya lebih ramah lingkungan dong dibandingkan dengan pewarna kimia sintetis. Sobat Bumi, jangan lupa nih untuk follow Twitternya Bumiku1 di @bumiku1.tv. Ayo dong Sobat Bumi, komen-komennya tentang seputar lingkungan, ditunggu ya. Dan saksikan terus episode-episode menarik lainnya setiap hari Minggu jam 15.30, pastinya hanya di DAI TV. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah!